Selamat malam pemirsa, balik lagi di program Isram. Pada malam hari ini saya sedang berada di sebuah gudang tua, atau tepatnya sebuah gedung peninggalan Belanda. Saking tuanya, temboknya sampai keriput. Halo, pengusir setan tanpa kekerasan, ada yang bisa bantu? Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai film Indonesia terbaru yang berjudul Ghostbusters. Premis dari film ini memang bukanlah sesuatu yang baru. Namun, dengan menggabungkan genre horor dan komedi, seharusnya masih bisa menjadi tontonan yang sangat menjanjikan. Namun, sayangnya sih ya, ini tidak terjadi di film yang disutradarai dan dibintangi oleh Tora Sudiro. Cerita yang ada di film ini seolah-olah ya, bagi saya ini tersusun secara tidak rapi dan terasa kebingungan menyambung antar kejadian untuk menjadi satu kesatuan cerita. Hal ini bisa kita lihat atau saya rasakan seolah-olah di setiap adegan itu melompat dan kurang smooth nih mencari jembatan antar penghubungnya. Saya juga merasakan bahwa banyak sekali adegan yang seolah-olah dipanjang-panjangin durasinya nih. Bahkan bagi saya ini terasa tidak diperlukan. Paling gampang itu contohnya adalah adegan naik motor yang cukup memakan durasi agak panjang nih dan berulang-ulang kali. Dan ini bagi saya ini buat apa dan benar-benar tidak bermakna sama sekali. Bahkan terasa banget itu ini benar-benar tidak ada artinya. Selain itu untuk misi-misi yang dijalani, bagi saya juga alangkah baiknya dibuat sebagai montase-montase aja. Atau seperti ini nih, maksud saya film ini harusnya itu pada misi pertamanya bolehlah agak panjangin sehingga kita tahu gimana mereka ini awal ini di sini seperti apa. Tapi untuk misi kedua, misi ketiga, misi keempat dan selanjutnya itu harusnya dibuat seperti montase-montase seperti film Scoop yang kemarin itu tuh. Dan puncaknya itu adalah misi yang terakhir, di mana itu adalah menjadi fokus utama daripada film ini. Ini harusnya seperti ini. Itu cukup disayangkan sih. Sedangkan untuk karakter-karakter yang ada, bagi saya juga tidak berkesan ya. Dari karakter utamanya sampai karakter pendukungnya. Motivasi dari masing-masing karakter juga kurang kuat untuk melatari tindakan mereka. Ada dua hal yang mengganggu buat saya nih. Yang pertama, karakter Ningsi. Yang dari awal sudah kita tahu bahwa Ningsi adalah arwah dari nenek-nenek yang mengambil wujud sebagai gadis penampakan masa mudanya. Menurut saya, alangkah baiknya bila para tokoh lainnya seperti Sigit, Genjing, dan Alex itu bertingkah atau bersikap kepada Ningsi itu seperti bersikap kepada orang lebih tua atau nenek-nenek. Karena mereka tahu kok bahwa sosok hidupnya Ningsi adalah seorang nenek-nenek sebelum dia meninggal. Kan bagi saya ini lebih berasa bila sosok hantu muda namun ternyata diperlakukan seperti nenek-nenek. Itu kan dalam arti lebih menurut saya sih lebih bagus dan lebih relevan ya. Dan apalagi kan pas awal-awal itu tokoh yang dimainkan oleh si Tora itu menghormati si sang nenek. Tapi pas sudah jadi istilahnya berwujud sebagai wanita muda, kok seperti sumuran atau seperti lebih muda. Itu sih agak mengganjal buat saya. Nah, yang kedua adalah adanya tokoh manusia atau hantu laki-laki yang kemayu. Kalau menurut saya pribadi, kehadiran mereka itu sudah tidak ada maknanya apa-apa nih. Dan benar-benar tidak diperlukan dibuat seperti demikian.
seolah-olah memaksakan, menurut saya seolah-olah ini memaksakan kehadiran karakter seperti itu. Ini mah seperti film-film tahun 90-an atau 2000-an nih. Dan bagi saya ini aktingnya ini terlalu berlebihan dan sangat-sangat disayangkan sih untuk menggambarkan, untuk menggambarkan orang-orang seperti itu kayak bukan zamannya lagi deh untuk film ini sih. Masuk ke segi komedinya. Saya merasa bahwa film ini dari segi komedinya itu banyak yang miss-nya nih. Jenis komedi yang diusung juga menurut saya sih sudah usang atau ketinggalan zaman dan disajikan tidak dengan tempat atau tidak dengan baik nih. Saya sering melihat film-film komedi lainnya yang menyajikan komedi-komedi yang tanda kutip usang. Namun entah kenapa mereka dapat menyajikannya dengan baik. Sehingga saya pribadi sebagai penonton dapat masuk atau merasakan atau terhibur dengan komedi tersebut. Sedangkan untuk film ini saya benar-benar mengerti maksud komedinya. Saya benar-benar nangkap maksud yang akan disampaikan dengan komedinya tersebut. Tapi entah kenapa ini bahkan tidak bisa membuat saya tersenyum sedikit pun. Selain itu ada beberapa komedi yang diulang-ulang. Salah satu contohnya yang paling gampang adalah misalkan dikala si tokoh Sigit dan Ningsih ini sebagai jembatan atau istilahnya sebagai translator untuk hantu dan untuk teman-temannya si Sigit nih, yaitu Genting dan Alex. Ini sih jujur sih untuk sekali dua kali emang lucu sih, dimana si Tora harus ngomong ke karakter si Ningsih harus ngomong ke hantu harus ngomong Ningsih harus ngomong ke karakter Sigit harus ngomong ke si temannya itu si Genting dan Genjing dan Alex. Nah ini awal-awal sih lucu, tapi kalau udah kelamaan kayaknya agak-agak basi juga sih. Nah ini sekarang masuk ke para pemerannya. Ini cukup sangat disayangkan karena tidak maksimal nih. Kita bisa lihat nih nama-nama besar seperti jajaran castnya itu ada Tora Sudiro, ada Gary Iskak, ada Wulan Guritno nih. Ini sih harusnya itu bisa membawa film ini ke level yang lebih atas atau istilahnya level yang lebih baik daripada film ini adanya nih. Namun namun mungkin karena naskah yang ditulisnya kurang jos sehingga akting mereka ini juga kurang maksimal. Ini sih benar-benar disayangkan, sih. Terus untuk pengambilan gambarnya menurut saya juga banyak yang tidak sesuai pada keperluannya untuk pembangunan cerita. Misalkan di sini banyak pemakaian wide shot di mana seharusnya itu bisa dimasukkan beberapa penggunaan close up yang ada nih, dan itu cukup mengganggu sih dalam arti dan terlihat sepertinya itu terlalu banyak ruang kosong. Terus juga ada misalnya kalau mau pakai handheld bolehlah, tapi ya ini agak-agak cukup mengganggu sih kalau menurut saya sih ya. Nah overall film ini ya merupakan sebuah film komedi yang cukup mengecewakan buat saya nih. Saya jujur nih cukup berekspektasi saat melihat poster, saat melihat pemerannya. Ini saya benar-benar cukup berekspektasi nih. Saya menonton ini awalnya itu karena lagi menunggu film The Falcon and the Winter Soldier kemarin tuh, pas lagi menunggu jamnya saya lihat tuh ini udah rilis nih film ini nih, Ghostbuster nih. Saya coba depan dulu pas depan itu wah menarik nih. Habis itu saya lanjutkan nonton serinya, baru malamnya saya nonton ini dan ternyata ya ampun. Saya benar-benar benar-benar kecewa sih, saya jujur aja sih. Ya semoga sih Tora selanjutnya ini bisa mengeksekusi film-film yang lebih bagus lagi. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema yang berbeda. See you!